Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas mengenai materi dimensi 3. Mari kita lihat pembahasan pertama ada mengenai pengertian. Yang pertama ada pengertian dari titik. Titik adalah lukisan tanda noktah yang tidak mempunyai ukuran. Sebuah titik dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh, di sini ada nokta hitam tidak mempunyai ukuran yang kita beri nama dengan huruf kapital A sehingga menjadi sebuah titik, yaitu titik A. Selanjutnya ada pengertian dari garis. Garis ialah lukisan dari kumpulan atau himpunan titik yang membentuk kurva dan mempunyai ukuran sehingga menjadi bagian bangun berdimensi. Di sini dapat dilihat, nah di sini ada beberapa titik ya. Ada titik A, titik B, dan titik C yang dikumpulkan atau dihimpun menjadi sebuah garis. Pengertian selanjutnya ada pengertian bidang. Bidang adalah unsur pembentuk benda yang tersusun dari titik dan garis menjadi bangun dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Di sini terdapat contoh bidang jajar genjang atau kita sebut bidang ABCD yang memiliki unsur titik yaitu titik A, B, titik C, dan titik D dengan garis yaitu garis AB, garis BC, garis CD, dan garis DA. Selanjutnya ada kedudukan titik. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Ini memuat titik yang berada pada garis karena titik tersebut dilalui oleh garis dan juga titik yang berada di luar garis karena titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Dapat dilihat perbedaannya pada titik yang berada pada garis, di sini ada titik A, titik B, dan titik C dilalui oleh sebuah garis. Sedangkan titik yang berada di luar garis, di sini ada titik B, dia tidak dilalui oleh garis tersebut. Selanjutnya ada kedudukan titik yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Di sini ada kedudukan titik yang berada dalam bidang dan kedudukan titik yang berada di luar bidang. Sebagai contoh, titik A dan titik P merupakan contoh titik yang berkedudukan di dalam bidang, atau disebut juga titik yang dilalui oleh bidang. Di sini dapat dilihat ya, ada titik A ini dilalui oleh bidang, lalu titik P berada dalam bidang. Di sini juga bisa dilihat titik lainnya ada titik B, titik C, dan titik D. Sedangkan contoh untuk titik yang berkedudukan di luar bidang ada titik R. Di sini dia tidak dilalui oleh bidang ABCD tersebut. Yang selanjutnya ada kedudukan garis. Kedudukan garis yang pertama ada kedudukan garis terhadap garis. Di sini kita memuat beberapa hal, yaitu garis-garis saling berpotongan. Nah, dikatakan berpotongan bila dua atau lebih garis berada pada bidang yang sama dan memiliki satu titik potong. Dapat dilihat pada bidang alfa ini digambar terdapat garis H dan garis G. Kedua garis ini berpotongan pada satu titik, yaitu titik A. Lalu ada garis-garis saling berhimpit. Dikatakan berhimpit jika kedua garis sejajar pada bidang yang sama dengan posisinya yaitu saling bertumpuk. Di sini dapat dilihat ya pada bidang alfa juga ada garis G dan garis H. Nah, kedua garis ini berada pada posisi yang sama, mereka sejajar dan disusun secara bertumpuk. Selanjutnya, masih pada kedudukan garis terhadap garis, ada garis-garis saling sejajar. Di sini dikatakan sejajar atau saling sejajar jika garis-garis tersebut berada pada bidang yang sama tetapi tidak memiliki titik potong. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada bidang alfa, terdapat garis G dan garis H, mereka sejajar. Perbedaannya dengan garis yang berhimpit tadi, di sini posisi mereka disusun secara terpisah, tidak bertumpuk. Yang selanjutnya ada garis-garis saling bersilang. Dikatakan bersilang apabila garis-garis tersebut memiliki titik persekutuan, sehingga garis-garis tersebut tidak sebidang dan tidak sejajar. Nah, dapat dilihat ya di sini pada bidang alfa, garis G ini memotong dari bidang alfa tersebut, sedangkan garis H ini dia berada pada bagian lain di bidang tersebut dan mereka tidak saling memotong, mereka tidak sejajar
dan tidak pada bidang yang sama. Mengapa demikian? Karena garis G ini memotong pada bidang sehingga disebut tidak sebidang. Yang selanjutnya masih pada kedudukan garis terhadap bidang, ada garis terletak pada bidang, di mana garis terletak pada suatu bidang jika semua titiknya berada pada bidang yang sama. Di sini dapat dilihat pada bidang alfa ini, garis G yang memuat titik A dan titik B berada pada bidang alfa. Adapun garis yang memotong bidang apabila suatu garis beririsan dengan bidang dan garis tersebut tidak terletak pada bidang, maka garis itu memotong bidang. Nah, dapat dilihat ya di sini. Garis ini tuh garis G memotong bidang alfa di titik A. Apabila pada gambar dilihat seperti menembus bidang tersebut. Karena garis G ini sebenarnya tidak ada pada bidang, tetapi dia telah memotong pada bidang. Kedudukan garis yang lain masih terhadap bidang ada garis tegak lurus bidang. Dikatakan tegak lurus apabila garis tersebut tegak lurus terhadap seluruh garis pada bidang tersebut. Nah, pada bidang alfa pada contoh gambar ini, di sini ada garis bantu yaitu garis C dan garis B merupakan perwakilan garis pada bidang alfa. Di mana kita menarik garis A. Nah, garis A ini tegak lurus terhadap garis B dan garis C di titik B. Selanjutnya ada garis sejajar dengan bidang. Dikatakan sejajar apabila pada bidang dapat dibuat suatu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, bisa dilihat ya di sini ada garis A. Nah, garis A ini berada di luar bidang dan sejajar dengan sebuah garis yang ada pada bidang yaitu garis B di bidang alfa. Selanjutnya ada kedudukan bidang. Nah, kedudukan bidang ini ada kedudukan bidang terhadap bidang yang mencakup beberapa hal juga. Pertama, ada bidang saling berhimpit. Dikatakan saling berhimpit jika dua buah bidang, sebagai contoh bidang alfa dan bidang beta pada gambar di atas, semua titiknya berada pada bidang yang sama. Sama halnya seperti garis yang berhimpit tadi, bidang yang berhimpit juga tersusun pada posisi yang saling bertumpuk. Selanjutnya, ada bidang saling sejajar. Dikatakan sejajar apabila pada bidang dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, di sini tuh dikatakan sejajar pada kedua bidang apabila bidang alfa dan bidang beta. Selanjutnya ada bidang saling sejajar. Dikatakan sejajar apabila pada bidang dapat dibuat suatu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ya, si bidang alfa dan bidang beta ini sejajar karena kedua garisnya itu juga sejajar. Kedudukan bidang terhadap bidang yang lainnya ada bidang saling berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila kedua bidang itu memiliki tepat satu buah garis persekutuan. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat bidang alfa yang berpotongan dengan bidang beta pada garis yang diberi tanda sebagai alfa, beta. Nah, garis yang memotongnya ini adalah garis persekutuannya di tengah-tengah seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proyeksi titik dan garis pada bidang. Sebelum itu, apa sih proyeksi? Proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Dikenal juga sebagai pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau garis pada sebuah bidang secara tegak lurus. Hasil proyeksi biasanya berupa tanda aksen yang ditulis dengan tanda petik di atas. Nah, berikut bentuk-bentuk dari proyeksi. Sebagai contoh, ada proyeksi titik T ke bidang ABCD. Di sini titik T merupakan puncak dari limas persegi. Sedangkan ABCD adalah bidang alas dari limas tersebut. Nah, di sini titik T dibuat proyeksi kepada bidang ABCD dengan menarik garis tegak lurus sehingga menghasilkan T aksen. Contoh kedua, ada proyeksi garis MN di bidang ACGF yang merupakan bidang dari diagonal ruang balok. Di sini bisa dilihat bidang ACGE merupakan diagonal ruang balok tersebut, sedangkan M dan N merupakan salah satu titik di bagian sisi dari balok tersebut. Nah, ini diproyeksikan N menjadi N aksen dan M menjadi N aksen secara tegak lurus. Selanjutnya ada jarak dari titik ke titik.
titik ke garis, dan titik ke bidang. Di sini, jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun yang terpendek dan bernilai positif. Di sini pertama ada jarak antara dua titik, di mana jarak antara titik A dan titik B adalah ruas garis AB, yang saya beri tanda sebagai garis putus-putus. Adapun jarak antara garis dengan titik, di mana jarak antara garis dengan titik adalah lintasan terpendek. Misalnya, jika terdapat garis G seperti pada gambar di samping dan titik B yang berada di luar garis, maka jaraknya terlihat seperti gambar di samping yang saya tarik garis tegak lurus antara garis G dan titik P yang diberi tanda dengan garis putus-putus juga. Selanjutnya ada jarak dari titik ke titik, titik ke garis dan titik ke bidang yang lain, yaitu jarak titik ke bidang. Di sini untuk mengukur jarak antara titik B dan bidang alfa, kita bisa menarik garis tegak lurus antara bidang alfa yang melalui titik B. Nah, di sini kita lihat di bidang alfa kita tarik garis tegak lurus yang bisa dilihat ya di gambar ada tanda sudut siku-siku yang mengartikan tegak lurus. Nah, tetapi si garis itu melewati garis titik B juga, sehingga proyeksinya jaraknya itu adalah jarak antara B aksen dan B. Selanjutnya, jarak antara dua garis sejajar. Di sini bisa dilihat, jika terdapat dua garis sejajar, jarak antara kedua garis itu dapat ditentukan dengan menggambar sebuah garis tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Di sini garis G kita wakili dengan titik P dan garis H kita wakili dengan titik R. Nah, di sini kita tarik garis antara P dan R yang membentuk tegak lurus. Nah, ini ada tanda tegak lurus menjadi sebuah garis atau jarak yaitu K. Yang selanjutnya ada jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Untuk menentukan jarak antara garis dan bidang yang sejajar, sama halnya seperti tadi, kita juga harus menarik garis tegak lurus melewati salah satu titik dalam garis kepada bidang. Di sini bisa dilihat kita umpamakan si garis K ini diwakili dengan titik A, sedangkan bidang alfa ini diwakili dengan titik B. Nah, kedua titik ini kita tarik garis secara tegak lurus. Nah, ini sudah tegak lurus, ada tanda siku-siku yang mengartikan tegak lurus, sehingga jarak dari garis ke bidang tersebut adalah panjang dari titik A ke titik B atau garis AB. Yang selanjutnya, jarak antara dua bidang sejajar. Sama halnya seperti tadi ya. Untuk mengukur antara dua bidang yang sejajar, maka ditarik salah satu titik pada salah satu bidang secara tegak lurus kepada bidang lain. Di sini bidang alfa kita wakili dengan titik P dan bidang beta diwakili dengan titik Q. Nah, ditarik garis tegak lurusnya berupa garis G sebagai jarak antara dua bidang sejajar. Yang selanjutnya ada bahasan mengenai besar sudut dalam ruang. Sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Di sini, untuk mengetahui sudut di antara suatu garis dan bidang, dapat ditentukan dengan menentukan besar sudut antara garis yang diumpamakan dengan garis A sebagai contoh di gambar dengan bidang W. Nah, bidang W dengan menarik garis tegak lurus antara garis A terhadap bidang W. Bidang W ini kita wakili dengan sebuah garis, yaitu garis bagian tengahnya. Nah, ini sudah hasil tegak lurus dari titik A ke titik A aksen, ditarik tegak lurus. Sebagai bantuan di sini ada garis, yaitu garis bantu G. Sehingga sudutnya ada yang titik berpotongan, yaitu O, sehingga sudutnya adalah alfa antara garis A dengan bidang W tersebut. Yang selanjutnya ada sudut antara dua bidang yang berpotongan. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang tadi, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut. Nah, di sini garis potongnya antara bidang V dan bidang W adalah garis L. Kita tarik garis tegak lurus, sebagai bantuan ada garis G dan garis H. Nah, sudutnya adalah sudut di antara garis G dan garis H yang ditunjukkan dengan tanda panah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu
Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 4 cm, BC 5 cm, dan AE 8 cm. Titik P pada rusuk AD dengan AP banding PD adalah 3:2, dan titik Q pada rusuk CG dengan CQ banding QG adalah 1:1. Nilai kosinus sudut antara garis PQ dan bidang alas ABCD adalah, kita lihat pembahasan dari soal berikut. Pembahasan soal nomor pertama, kita ilustrasikan terlebih dahulu gambar dari balok ABCDEFGH. Di sini kita masukkan hal-hal yang telah kita ketahui dari pernyataan soalnya. Ada garis AB 4 cm, garis BC 5 cm, lalu ada AE 8 cm, ada juga P yang terletak pada AD dengan perbandingan 3:2 yang menghasilkan 3 cm dan 2 cm. Lalu ada titik Q yang diantara garis CG dengan perbandingan 1:1 sehingga didapatkan 4 cm di kedua ruasnya. Dan kita mengetahui juga pertanyaannya yaitu nilai kosinus sudut antara garis PQ dan bidang alas ABCD. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu ya. Bidang alas ABCD ini kita tarik garis untuk mewakilinya, yaitu garis PC, karena garis PC ini tegak lurus dengan garis PQ. Tetapi kita belum mengetahui berapa sih nilai ukuran dari garis panjang garis PQ dan panjang garis PC. Sehingga kita akan ubah terlebih dahulu ya, untuk lebih mudah kita tarik sebuah gambar segitiga. Dengan PC sebagai alas yang tadi mewakili alas ABCD, dan CQ sebagai tinggi dari segitiga, dan PQ adalah hipotenusanya. Pada gambar ini kita sudah mendapatkan nilai semuanya. Namun, bagaimana sih untuk mencarinya? Karena pada gambar awal kita hanya mengetahui ukuran dari CQ saja. Di sini untuk mendapatkan, pertama-tama kita perlu untuk mencari PC agar dapat mendapatkan PQ. Kenapa kita mencari PC terlebih dahulu? Karena PC ini dapat ditarik garis menjadi segitiga lain yaitu segitiga PCD dengan bagian sisi dari balok yang lain. Di sini kan PD-nya kita udah tahu 2, lalu DC-nya kita tahu 4, sehingga kita dapat dengan mudah mencari PC dengan bantuan rumus Pitagoras. Nah, kita uraikan di sini dengan rumus Pitagoras. PC adalah akar dari PD kuadrat dan DC kuadrat. Tadi PD itu adalah 2, maka menjadi 2 kuadrat. Lalu ada DC itu adalah 4, sehingga 4 kuadrat. Di sini kita hitung, 2 kuadrat adalah 4, ditambah 4 kuadrat adalah 16, sehingga akar 4 ditambah 16, yaitu akar 20. Nah, akar 20 apabila disederhanakan menjadi 2 akar 5. Selanjutnya kita sudah mengetahui nih PC-nya, sehingga kita bisa dengan mudah mencari PQ. Di sini PQ didapatkan dengan hal yang sama, yaitu rumus Pitagoras. Dengan bantuan PC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Di sini PQ adalah akar dari PC kuadratnya tadi. PC-nya 2 akar 5, sehingga PC kuadrat menjadi 2 akar 5 kuadrat. Lalu nilai CQ-nya adalah 4, sehingga menjadi 4 kuadrat. 2 kali 5 kuadrat adalah 20, ditambah 4 kuadrat adalah 16, sehingga nilai PQ adalah akar 36, yang kita sederhanakan menjadi 6. Di sini, karena kita ditanya nilai kosinus dari sudut garis PQ dan bidang alas ABCD, nah berarti sudut antara perwakilan dari bidang ABCD tadi, yaitu PC, dan garis PQ itu sendiri. Nah, sudutnya kita beri tanda di sini ada sudah theta ya. Sehingga kosinus atau cos dari theta adalah PC per PQ, di mana PC-nya 2 akar 5 dan PQ-nya adalah 6. Jadi 2 akar 5 per 6 disederhanakan menjadi 1/3 akar 5 dengan bantuan membagi kedua ruas dengan bilangan 2. Berarti 2 akar 5 bagi 2 yaitu 2-nya 1, akar 5-nya tetap, sedangkan 6 dibagi 2 yaitu 3, sehingga mendapatkan hasil 1/3 akar 5. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui limas TABCD dengan alas persegi memiliki rusuk tegak 6 cm dan rusuk alas 4 cm. Jika P terletak pada pertengahan AB dan sudut antara TP dan PC adalah theta,
Maka cos theta adalah sama seperti tadi, kita buat terlebih dahulu gambar dari 5 persegi tersebut. Nah, di sini ada ya 5 perseginya, sudah ada dengan alas A, B, C, D di sini, lalu tingginya T di sini. Nah, tadi kita mengetahui setiap rusuk dari tingginya itu adalah 6. Di sini ada 6 nih, rusuk tinggi itu yang ini. 6 AT dan TC, lalu TD, TB ini sama 6 cm. Lalu mengetahui juga rusuk alasnya yaitu 4. Dan dikatakan tadi bahwa titik P itu pertengahan di antara garis AB. Nah, di sini berarti kan titik P di tengah-tengahnya. Karena AB 4 berarti ruas di sebelah sini. Antara P ke B adalah 2 dan P ke A juga 2. Karena ditanyakan cos, di mana cosnya itu adalah antara sudut TP di sini, TP, dan juga sudut PC, nah sudut yang bagian sini, maka kita perlu mencari tahu dulu nilai dari si TP dan PC ini. Di sini, PC didapatkan dengan 2 akar 2 ditambah 4 akar 2. Mengapa demikian? Nah, PC ini terletaknya adalah garis yang bagian sebelah sini, yang ditunjukkan oleh kursor. Nah, ini ada PC. Di sini kan PC itu alasnya berarti PB dan BC sebagai sisi tingginya. Sehingga kita masukkan deh PB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Di sini adalah hasilnya ada akar dari 4 ditambah 16, yaitu akar 20 disederhanakan menjadi 2 akar 5. Nah, kita sudah mengetahui kan yang bagian sebelah sininya, bagian alasnya, yaitu PC-nya. Nah, kita tinggal cari TP-nya sekarang. Nah, si PT atau TP ininya adalah didapatkan dari garis rusuknya. Nah, antara rusuk dan bagian garis yang tengahnya ini ke TP, kan rusuknya itu jadi bisa kita ambil TB ke TP dengan alasnya itu PB dalam bentuk segitiganya. Di sini karena TB-nya itu tadi 6 kuadrat, rusuk dari tingginya dikurangi alasnya yaitu 2 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil 6 kuadrat itu 36 dan 4 kuadrat itu sehingga didapatkan hasil 6 kuadrat itu 36 dikurangi 2 kuadrat itu 4, yaitu 32 kuadrat yang disederhanakan menjadi 4 akar 2. Nah, keduanya ini kita cari menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, apabila diilustrasikan, kita tarik nih si segitiganya itu adalah ada segitiga TP, PC, dan TC. Di sini kita membutuhkannya itu nilai kosinus antara TP dan PC. Tadi kan PC-nya 2 akar 5, PT-nya 4 akar 2. Nah, kali ini kita akan menggunakan aturan kosinus, yaitu cos tan adalah PC kuadrat ditambah PT kuadrat dikurangi TC kuadrat per 2 kali PC dikali PT. Langsung saja kita substitusikan nilai-nilainya. Ada 2 kali 5 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat dikurangi 6 kuadrat per 2 kali 2 akar 5 tambah 4 akar 2. Sama dengan untuk ruas atas ada 20 ditambah 32 dikurangi 36 dan dibagi atau per 16 akar 10. Mendapatkan hasil 16 per 16 akar 10. Sehingga hasilnya adalah 1 per 10 akar 10. Oke, selanjutnya kita lihat pembahasan soal nomor 3. Di sini contoh soal nomor 3, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik P dan Q adalah pertengahan rusuk CG dan GH. Lalu ada bidang alfa adalah bidang irisan yang melalui titik B, P, dan Q dengan kubus. Jika theta adalah sudut antara bidang ABFE dengan bidang alfa, maka nilai cos dari theta adalah, kita lihat pembahasan soal nomor 3. Di sini kita mulai dari gambarnya terlebih dahulu. Nah, kita ilustrasikan. Pada gambar yang tertera, di sini ada kubus ABCDFGH, lalu ada bidang lain yaitu bidang alfa. Nah, yang sebelah sini, bidang alfa ini adalah bidang yang beririsan melalui titik B, melalui titik B, titik P itu ada di pertengahan CG dan
GH, nah titik P di sini, lalu melalui juga titik Q, yaitu pertengahan dari GH-nya di sini. Nah, ini titik Q ada di sini. Sehingga untuk mencarinya kita bisa dengan tarik garis bantuan. Di sini ada garis sejajar yang nantinya akan berpotongan di titik T sebagai garis bantu dari pemecahan persoalan berikut. Nah, di sini karena kita perlu untuk mencari cos antara bidang ABFE dengan bidang alfa. Nah, bidang ABFE-nya itu adalah bidang bagian sisi muka dari kubus yang sebelah sini, ABFE, nah yang ini, dengan bidang alfanya, nah yang ini. Karena untuk mencari tahu nilainya kita membutuhkan bantuan segitiga, kita keluarkan segitiganya itu adalah bentuk dari garis bantu tegak lurus antara bidang ABFE dengan bidang alfa, yaitu garis bantu di sini dengan puncak T, ada titik 0 O juga sebagai bantuan perwakilan dari bidang ABFE-nya yang tegak lurus dengan titik T, perwakilan dari bidang alfanya, dan F sebagai titik temunya. Di sini kita keluarkan ada segitiga TOF. Nah, karena yang diketahui di sini kita belum mengetahui ukuran-ukurannya, hanya beberapa gitu yang kita ketahui. Di sini kita hanya mengetahui TF-nya saja, yaitu 16, sama halnya dengan 2 kali rusuknya. Karena tadi kita tarik garis bantuan dengan membentuk seolah-olah ada bidang kubus lain di bagian belakang. Nah, di sini ada keterangan bahwa sudut bidang alfa dengan bidang ABF adalah sudut antara garis OT dan OF. Nah, di sini kan sudutnya yang ini. Kita tahu kalau misalnya OT-nya itu, tadi kita TF-nya udah tahu, kita tahu OT-nya didapatkan dari TF dan OF. OF itu didapatkan dari OF merupakan nilai dari setengah diagonal sisi untuk persegi. Berarti tadi 4 akar 2, diagonal itu untuk mengetahui diagonal adalah sisi akar 2. Jadi diagonalnya itu FA ada 8 akar 2, nah setengahnya itu untuk membentuk FO adalah 4 akar 2. Sehingga didapatkan FO-nya itu 4 akar 2. Di sini kita masuk substitusikan untuk mencari OT. TF-nya adalah 16, jadi 16 kuadrat. Ditambah OF-nya adalah 4 akar 2 kuadrat. Mendapatkan hasil 256 ditambah 32, yaitu 288. Akar dari 288 adalah 12 akar 2. Sehingga panjang garis OT adalah 12 akar 2. Di sini untuk membentuk sudutnya itu, sudut alfa kita cari dengan cos. Cos alfanya itu adalah OF per OT, di mana OF 4 akar 2 dan OT 12 akar 2. Kita hitung disederhanakan menjadi 1/3. Sehingga sudut di antara. Sehingga nilai cos dari theta antara sudut bidang alfa dan bidang ABF adalah 1/3. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video yang lain.